kelakuan selanjutnya nih, yang mungkin ini kayaknya bukan buat lucu, tapi lebih ke emosi, gedeg, dongkol juga iya kayaknya deh. Halo gengsku, thank you buat yang udah klik video ini dan selamat datang di Cerca. Cerita bareng Jessica. Hari ini kita tetap masih ngebahas tentang pengungsi Rohingya ini ya, Wi. Karena menurut aku di samping serunya kita ngomongin Pilpres nih, tapi serba-serbi masalah Rohingya di Indonesia ini kayaknya masih menarik nih buat dibahas. Betul. Tapi tunggu dulu nih. Kayaknya penyebutan untuk pengungsi Rohingya ini tuh udah nggak cocok lagi nih, weh. Untuk orang ini. Ya emangnya kenapa? Ya karena ternyata baru-baru ini nih ditemukanlah dalang di balik kenapa kok bisa nih warga Rohingya ini nih tahu gitu tentang Indonesia. Tahu gitu mau datang ke Pulau Aceh. Ternyata di balik itu semua ada dalangnya, weh. Ya ini dia nih yang mau kita bahas ini nih. Pada penasaran kan? Kira-kira siapa nih pelakunya? Dan kira-kira apa sih sebenarnya nih serba-serbi masalah mereka nih di Indonesia nih? Jadi ternyata dalang dari semua yang terjadi ini itu adalah ulah dari beberapa warga negara Bangladesh nih yang ternyata mereka ini yang menyeludupkan pengungsi Rohingya ini ke Aceh, guys. Salah satunya yang tertangkap ini adalah Huson Mukhtar atau HM yang berusia 70 tahun. Dia ini diduga menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi Rohingya. Nah, si HM ini tadi nih, bersama rekan-rekannya ini, dia ini ngebawa sebanyak 341 orang dalam 2 kapal untuk mendarat ke Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidie pada Selasa 14 November 2023. Nah, jadi simpelnya kayak gini, si pengungsi Rohingya ini tadi tuh kan setelah dari Myanmar nih, itu kan mecah ke beberapa negara. Salah satunya yang paling banyak menampung itu kan kayak yang ceritain di cerita sebelumnya itu adalah negara Bangladesh nih. Nah, orang-orang yang nyampe di Aceh ini adalah pengungsi yang berasal dari Bangladesh. Tepatnya itu di Cox, Bangladesh. Si Huson Mukhtar ini atau si HM ini, dia ini bersama rekan-rekannya ini melihat pengungsi ini tuh sebagai ladang uang buat mereka nih, geng. Karena mungkin begitu melihat mereka ini nih, kayaknya jiwa-jiwa cuan. Iya. Ini merontak-rontak nih. Ya jadilah mereka memikirkan kalau ini nih bisa jadi cuan. Ya karena kayaknya nih mereka ini menganut sistem di mana ada kesempatan, disitulah cuan berdatangan. Tapi kayaknya memang itulah yang ada di pikiran mereka ketika melihat para pengungsi Rohingya ini. Ya jadi ternyata mereka-mereka ini dijadikan ladang penghasilan buat HM dan beberapa rekannya ini tadi, geng. Sampai pada akhirnya mereka ini merauplah untung sebesar 3,3 miliar. Nah, dengan perinciannya nih, untuk orang dewasa dibebankan biaya perjalanan sebesar 14 juta. Nah, untuk anak-anak dibebankan biaya perjalanan sebesar 7 juta per orang. Nah, mereka ini tadi kan pertama kali nyampe itu di Kabupaten Pidie. Nah, si HM tadi nih, si kakek-kakek ini tadi nih, begitu nyampe nih di Kabupaten Pidie, dia tuh ternyata nyamar, geng. Jadi pengungsi Rohingya ini kan agak ngadi-ngadi sebenarnya ya. Lucu gitu sebenarnya dengernya. Nah, setelah nyampe nih di Pidie nih, dia ini tuh berusaha buat kabur ternyata, geng. Jadi kayak setelah dia nganter nih pengungsi Rohingya ini, begitu nyampe itu ya udah dia lepas tangan gitu. Mungkin dia serahin selebihnya tuh ke ya warga Rohingya tadi itu. Nah, tapi lucunya nih pada saat dia berusaha buat kabur nih sama 3 orang rekannya ya ternyata ya. Si kakek ini tadi tuh ketinggalan ceritanya karena dia kecapean kan. Udah tua loh, udah 70 tahun loh, kayak nggak habis pikir, kenapa sih si bapak ini kepikiran gitu ya buat ikutan misi begini. Nah, karena kan tadi si kakek ini tuh udah nggak kuat ya buat lari gitu. Akhirnya si kakek ini tuh ketangkap lah sama warga Pidie. Nah, udah tuh si HM ini tuh udah diamankan lah ceritanya nih, serta teman-teman yang lain itu masih buron ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau hal yang dilakukan sama HM beserta rekan-rekannya tadi
tadi itu adalah salah satu bentuk perdagangan manusia, geng. Dan hal ini juga diperkuat dengan salah satu warga Rohingya yang ketika ditanya nih sama pewawancara. Dan cuplikannya tuh begini, geng. Can you tell me your name, please? Yeah, I'm Delwarsha. Deliwarsa, where you come from from? Bangladesh. Yeah, from Mauritius. So, Do you know where are you now? yeah, I know this is, people say this is Indonesia. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well, this country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I would go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles, they all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sister and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. Nah, kayak gitu tuh cuplikannya. Jadi kalau bisa aku tarik garis besarnya ya, mereka ini tuh memang sengaja diberangkatkan nih sama si warga Bangladesh tadi, si HM dan beberapa rekannya tadi itu, memang tujuannya tuh datang mau ke Indonesia. Jadi mereka ini bukan terdampar ya, bukan pengungsi yang bener-bener kayak abis dijajah gitu, abis kayak dapat genosida gitu dari Myanmar, terus pindahlah ke Indonesia ini. Enggak, mereka tuh tahu pasti tujuannya. Mereka itu berlayar berhari-hari ini di kapal itu tuh tujuannya mau kemana, tahu mereka tuh ya, karena memang itu yang dijanjikan sama si kakek HM ini tadi bersama rekan-rekannya tadi, geng. Si HM sama rekan-rekannya itu tadi tuh penyebutannya buat orang Rohingya tadi itu namanya middleman, atau dalam artian itu perantara gitu ya. Dan ditambah lagi nih kata si Deli tadi nih yang di video sebelumnya, kalau memang pemerintah Indonesia ini mengizinkan adik, kakak, paman, dan seluruh keluarganya ini bakal nyusul nih ke Indonesia. Kalau melihat dari total jumlah mereka nih, itu kan sejauh ini tuh sudah ada 6 kapal ya. Dan 2 kapal tadi itu adalah milik si HM sama beberapa rekannya tadi nih. Dari hal itu kalian bisa bayangin nggak berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari warga Bangladesh ini yang memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Dan juga ternyata nih wey, ada salah satu warga Rohingya ini nih, namanya tuh Muhammad Idris, usianya 40 tahun. Nah dia ini ngomong nih, kalau ternyata masih ada 6 rombongan kapal lagi yang ada di lautan menuju ke Indonesia. Nah selanjutnya untuk kasus yang kedua ini, ya ini tadi masalah mereka nih selama di pengungsian. Yang pertama, mereka ini ternyata ngeluh nih pas dikasih makanan. What happened? Tidak cukup? Not all war. Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Coba nih weh, kalian tengoklah dulu porsi makanannya kayak gini. Katanya nih kayak gini kurang loh. Katanya nih dikit. Dikit apa coba? Iya dikit. Dikit lagi aku emosi. Kan kurang terpuji banget ya kayak gitu. Mereka nih datang gitu ya, ucuk-ucuk datang ke sini. Sementara kita aja nih yang warga lokal nih, mungkin banyak yang udah puluhan tahun gitu di Indonesia yang masih belum punya rumah sendiri bahkan. Apalagi untuk makan aja tuh banyak yang susah. Lah dia udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih aja ngeluh. Nah, kelakuan mereka selanjutnya ini di pengungsian nih, ini paling lucu dan paling epic sih ini. Ternyata warga Rohingya ini, mereka tuh BAB ditambah keluarga di sana. Ya kesel lah orang-orang di sana tuh. Kayak gak habis pikir kan. Makanya aku bilang tuh, kenapa kasus Rohingya ini tuh cukup menarik banget gitu. Untuk diketawain iya, untuk dibuat emosi mungkin iya gitu kan ya. Jadi untuk kasus Rohingya yang BAB ditambah keluarga ini nih gengs, itu terjadi pada warga desa Blangraya, Video Aceh.
Nah, jadi ternyata sebanyak 180 pengungsi ini tuh ngejadiin tambak warga sekitar itu tuh untuk tempat mereka BAB sama mandi. Karena katanya memang minim ya untuk fasilitas MCK namanya kalau di pengungsian. Ya mungkin itu semacam untuk kayak toilet lah ya buat mandi, nyuci, buang air besar gitulah ya. Jadi katanya si pengungsi ini tuh terpaksa untuk ngelakuin hal tersebut. Nah, kelakuan selanjutnya nih, yang mungkin ini kayaknya bukan buat lucu, tapi lebih ke emosi, gedeg, dongkol juga iya kayaknya deh. Ya karena ada kejadian, geng. Di pengungsian itu ada salah satu warga Rohingya ini tuh yang memperkosa anak di bawah umur. Nah, aku ceritain singkat aja nih. Gimana kronologinya si warga Rohingya ini tuh kok bisa sampai memperkosa anak di bawah umur. Nah, jadi gini, geng. Di pengungsian itu kan mereka ada bilik-bilik ya. Nah, memang aku juga kurang tahu pasti ya, apakah untuk pengungsian ini, itu tuh dipisah antara pengungsi perempuan dan pengungsi laki-laki. Nah, singkat cerita, si pelaku ini tuh dateng nih ke bilik si anak yang di bawah umur tadi tuh. Nah, posisinya mamanya tuh lagi keluar. Dan pada saat mamanya balik nih, mamanya itu ngelihat si pelaku ini tuh baru keluar dari bilik tersebut. Pas mamanya masuk nih, mamanya ngelihat anaknya tuh ternyata udah nangis-nangis. Cuman aku gak habis pikir ya, kok ya bisa gitu ya. Mamanya ini ngelihat ada laki-laki nih keluar dari bilik mereka yang notabene nih anaknya tuh ada di dalam gitu kan. Anak perempuannya gitu. Yang harusnya tuh kalau kita nih mikirnya kan pasti udah kita teriakin tuh si abang-abang itu tadi tuh. Nah, tapi dia enggak. Nah, itulah yang gak habis pikirnya. Terus tuh, si ibu ini tadi tuh mungkin kayaknya orangnya positif vibes gitu kan ya. Nah, ketahuannya ini tuh pada saat si anak ini tadi tuh mau buang air kecil. Nah, pada saat anak ini mau buang air kecil, ternyata dia tuh ngeluh, sakit gitu, geng. Dari hal tersebut lah mungkin kayaknya si ibu ini udah curiga nih. Kayaknya ada apa-apa sama anaknya nih. Dan akhirnya si ibu ini ngelapor lah nih pada petugas tempat yang ada di situ. Setelah laporan tersebut, akhirnya si pelaku ini ditangkap dan diamankan di salah satu tempat kepolisian di daerah tersebut ya, geng. Nah, untuk anak itu sendiri, dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendalami pemeriksaan yang lebih lanjut, baik itu dari segi traumatiknya maupun kesehatan fisiknya, geng. Nah, terus untuk serba-serbi selanjutnya nih, tentang Rohingya ini nih, itu kan kemarin tuh beredar ya, ada video yang menerangkan bahwasanya pengungsi Rohingya yang merusak fasilitas rumah di Sidoarjo. Hancur cuy. Ini pengungsi lama-lama ngawur. Kurang ajar ya, lihat hancur ini apartemen. Hancur semua, ngamuk pengungsi. Pengungsi di Sidoarjo ngamuk. Dihancurin semua. Keadaan tempat penampungan dari beberapa pengungsi Rohingya yang berada di Sidoarjo. Nah, memang bisa Anda lihat di penampungan ini terlihat sekali tempatnya begitu layak ya, karena memang dilihat dari kondisinya ada ruang tamu, lalu ada televisi dan juga ada kamar di sini. Nah, begini adalah keadaan atau kondisi kamar pengungsi Rohingya. Memang tampak layak untuk dihidup atau ditinggali. Ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. IOM ya. Dan jumlahnya berapa, Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua, kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman, ya semua dalam itu. Nah, dari cuplikan yang udah kalian tonton tadi nih, bisa kalian lihat sendiri kalau memang beberapa dari imigran Rohingya ini tuh adalah pengungsi Rohingya yang sudah datang dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, jadi sudah ada nih beberapa pengungsi tuh yang dapat bantuan nih dari pemerintah. Mereka itu diberi bantuan seperti halnya misalnya rumah susun untuk ditempati, serta mereka ini juga diberikan uang saku sebesar 1,2 juta lebih. Bahkan beberapa dari mereka ini
juga mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah. Nah, tapi ya itu tadi, balik lagi nih, selalu mengecewakan dan tidak tahu berterima kasih. Ya karena apa? Ya kayak tadi nih, video yang kalian lihat cuplikannya. Karena diduga mereka ini tuh merusak fasilitas yang sudah diberikan. Tapi, jangan panas dulu nih. Karena cukup pilpres aja nih yang panas nih. Cukup debat antara Pak Gemoy dengan Pak Ganjar sama Pak Anies yang panas nih. Kita nih jangan ya. Nah, kenapa aku bilang jangan panas? Karena menurut Kasubsi atau Kepala Subseksi, yaitu Wahyu Triwibowo, dia ini mengatakan kalau hal itu belum bisa dipastikan apakah pelakunya ini beneran orang Rohingya gitu. Karena memang di dalam rumah rusun itu tuh orang Rohingya katanya hanya ada 4 orang. Dan memang juga dia menduga itu bukan dilakukan oleh orang Rohingya. Sedangkan 297 pengungsi lainnya ini tuh berasal dari Afghanistan, Somalia, Nigeria, Iran, India, dan lain-lain lah. Nah, terus nih, kan orang Rohingya yang ngehuni rumah susun tuh ada 6 orang ya. Dan memang itu kan tadi semuanya tuh laki-laki. Nah, ada salah satu warga Rohingya nih yang namanya Muhammad Sultan. Dia ini masih berharap nih balik ke negaranya, yaitu Myanmar. Dia ngomong katanya dia tuh tinggal di situ tuh udah lama di rumah rusun itu. Dari 2014 sejak bulan Desember katanya. Terus si Sultan ini juga memang mengakui kalau dia tuh dapat uang saku tuh sebanyak 1,2 juta. Tapi katanya tuh nggak cukup, geng. Karena katanya itu cuma buat makan, minum, sama ya pokoknya kesitulah katanya gitu. Jadi itu betul-betul nggak cukup lah. Terus dia juga katanya meyakini nih, kalau dana yang 1,2 itu tadi tuh dari UNHCR. Ya yang ngurus pengungsi tadi yang dari PBB. Dan berikut adalah cuplikan bonus dari Cerca untuk mengetahui gimana sih ini kondisi para pengungsi Rohingya di negara lain. Dan berikut cuplikannya. Wih, banyak gila. Lihat ya, mau saya zoom ya. Gak kelihatan kan seperti gunung ya. Nih, mau saya zoom. Sekarang mereka sudah membuat saung-saung lagi seperti ini. Nanti lama-lama jadi perumahan permanen. Luar biasa ya. Makanya di Indonesia banyak yang menolak warga Rohingya karena attitude-nya yang kurang baik. Mereka dikasih makan sehari 3 kali aja masih banyak protes ya. Iya. Nah, jadi seperti ini pemukiman liar pengungsi Rohingya di Mekah. Mereka masih nekat membuat bangunan liar di gunung-gunung seperti ini. Sekarang saya mau nunjukin video lama saya ketika naik ke atas. Kebanyakan Batak ya, Batak semua. Assalamualaikum. Dan saya mau naik ke atas. Nah, ini orang Burma ya. Tadi saya udah tanya-tanya ke dia. Jadi ini rumah di lereng gunung. Oke geng, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pengungsi Rohingya atau imigran Rohingya dengan segala keanekaragamannya yang membuat kita nih kadang ketawa, kadang juga jengkel, dan kadang juga emosi gitu. Tapi kayaknya lebih banyak presentasenya emosi dan dongkol kayaknya ya. Nah, untuk penilaiannya aku serahkan kembali kepada kalian karena kan kalian udah lihat semua nih. Dan aku pengen tahu apa tanggapan kalian mengenai topik yang kita bawakan hari ini. Boleh komen-komen di bawah. Oke semuanya, thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nih jadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @jessica_sarah_may. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan cerita selanjutnya. Bye bye.